Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Junifer Clarissa Yakob, NIM 2014 201031. Saya mahasiswi Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan. Saat ini saya akan membawakan atau mempresentasikan materi keperawatan gawat darurat, dalam hal ini triase. Triase adalah proses penentuan atau seleksi pasien yang diprioritaskan untuk mendapat penanganan terlebih dahulu di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit. Sistem triase gawat darurat ini pertama kali diterapkan untuk menangani korban perang di basis militer. Triase gawat darurat awalnya membagi pasien ke dalam 3 kategori lengkap, yaitu immediate, urgent, dan non-urgent. Hingga sekarang, sistem triase berguna untuk mengatasi kondisi yang menyebabkan instalasi gawat darurat rumah sakit kebanjiran pasien. Contohnya adalah situasi bencana alam atau bahkan pandemi yang saat ini sedang kita hadapi bersama-sama, yaitu pandemi COVID-19 yang menyebabkan jumlah tenaga kesehatan tidak sebanding jumlah pasien yang masuk ke ruang instalasi gawat darurat. Dalam kondisi pasien yang membludak, sistem triase IGD dapat membantu menyeleksi pasien yang memerlukan pertolongan pertama secara medis dan sesegera mungkin. Untuk mengetahui pasien yang lebih diprioritaskan, tenaga kesehatan akan melakukan klasifikasi gawat darurat setiap pasien sesuai dengan kondisinya tentunya. Dalam mengkategorikan pasien yang masuk ruang gawat darurat, kita harus menentukan atau membedakan pasien berdasarkan kode warna, yaitu yang pertama kode warna merah, kuning, hijau, dan terakhir hitam. Merah. Warna merah dalam triase IGD menunjukkan pasien prioritas pertama yang berada dalam kondisi kritis atau yang berada dalam kondisi yang mengancam nyawa, sehingga memerlukan pertolongan medis sesegera mungkin. Jika tidak diberikan pertolongan medis sesegera mungkin atau penanganan yang cepat, kemungkinan besar pasien akan meninggal. Contoh dalam hal ini adalah pasien yang kesulitan bernafas atau gagal nafas, terkena serangan jantung, menderita trauma kepala serius akibat kecelakaan lalu lintas, dan mengalami perdarahan luar yang besar atau perdarahan yang secara terus-menerus tidak berhenti. Itu yang termasuk dalam warna merah. Yang kedua, warna kuning, menandakan pasien prioritas kedua yang memerlukan perawatan segera, tetapi penanganan medis masih dapat ditunda beberapa saat karena pasien masih dalam kondisi yang stabil. Meski kondisinya tidak kritis, pasien dengan kode warna ini, kode warna kuning, masih memerlukan penanganan medis yang cepat. Pasalnya, kondisi pasien tetap bisa memburuk dengan cepat dan beresiko menimbulkan kecacatan atau kerusakan organ. Contoh pasien yang termasuk dalam kode kuning ini adalah pasien dengan patah tulang di beberapa tempat akibat jatuh dari ketinggian, luka bakar derajat tinggi, dan trauma kepala ringan atau cedera kepala sedang. Kemudian yang ketiga ialah warna hijau. Warna hijau menunjukkan pasien prioritas ketiga yang memerlukan perawatan di rumah sakit, tetapi masih dapat ditunda. Ketika tenaga medis telah menangani pasien yang lain yang kondisinya lebih darurat atau yang masuk dalam kategori warna merah dan warna kuning, maka mereka akan langsung melakukan pertolongan pada pasien dengan prioritas ketiga ini. Pasien yang cedera tetapi masih sadar dan bisa berjalan, biasanya termasuk dalam kategori triase gawat darurat ini. Contoh yang lain adalah patah tulang ringan, luka bakar derajat rendah, atau luka ringan. Dan yang terakhir, kode warna hitam. Kode warna hitam menandakan pasien berada dalam kondisi yang sangat kritis, tetapi sulit untuk diselamatkan nyawanya. Sekalipun segera ditangani, pasien akan tetap meninggal.
Kondisi ini biasanya terjadi pada pasien yang mengalami cedera parah yang bisa menyulitkan pernapasan atau kehilangan banyak darah akibat luka tembak. Ya, demikianlah pembahasan yang kita sudah bahas. Semoga boleh bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.